begitu bayi kita lahir, segera berikan stimulasi bicara. Caranya, ya udah kita ngobrol aja. Kita seperti orang gila kesannya ya, tapi itu justru bagus banget ya. Ngomong aja, Mams, nggak apa-apa. Setiap kita, pokoknya kan kita memegang si kecilnya, apalagi kalau baru lahir kan biasanya masih sama ibunya ya, apalagi ibunya Ya. belum ke kantor gitu, udah 3 bulan pertama betul-betul sama kita dekat untuk bondingnya, berikan ASI eksklusif, dan ajak ngobrol. Sebelum kita ngomongin tentang cara merangsang bicara yang baik pada anak, mungkin Moms and Dad harus tahu dulu nih, di dalam otak kita tuh ada 2 area untuk berbicara. Satu namanya area bicara reseptif, artinya mengerti, dia harus mengerti dulu. Satu lagi area bicara ekspresif. Kalau bahasa kedokterannya ada daerah di otak kita di atas tuh namanya daerah Broca kalau untuk ekspresif. Nah, kalau untuk reseptif tuh namanya Wernicke. Tapi nggak usah lah, nggak usah tahu gitu. Yang penting tahu ada dua area ya, Mams and Dad ya. Jadi mengerti dulu dan dia baru berekspresi. Nah, pada perkembangan syaraf si kecil, biasanya awalnya itu lebih dahulu yang matur, yang matang adalah kemampuan reseptifnya. Baru sesudah itu ekspresif berjalan bersamaan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau jelasin sedikit tentang perkembangan bicara pada si kecil nih. Ya, jadi ada tahapan-tahapan usianya. Jadi Dr. Andreas mengingatkan dulu ya buat Moms and Dad. Jadi usia 1 sampai 6 bulan tuh biasanya mereka sudah mulai cooing namanya. Cooing tuh kayak kucing, kayak bunyi oh, wah gitu ya. Jadi kita harus dengerin nih si kecil udah ada suara belum. Kalau sudah mulai bersuara cooing itu artinya dia sudah tahap awal untuk berbicara pada si kecil. Kemudian usia 6 sampai 9 bulan dia sudah mulai babbling. Babbling tuh papa, dada, mama, tata gitu. Biasanya bangun tidur dia berisik banget, rewel, namanya ceringis ya gitu ya. Itu pagi-pagi, sore-sore, pokoknya dia berisik banget. Nah, kemudian pada usia 10 sampai 12 bulan dia sudah bisa berbicara dengan jelas melafalkan mama, papa, tapi nggak berarti loh ya. Jadi mau mama mau papa yang lewat dia tetap aja mama, papa, dada gitu ya. Sampai usia 1 tahun. Tapi nanti 1 tahun dia udah tahu nih ngeliatin mamanya, mama, ada papanya lewat, papa gitu. Ya, ya. Kemudian pada usia 13 sampai 15 bulan itu sudah ada 4 sampai 7 kata bermakna nih Moms and Dad di rumah. Biasanya sih yang paling sering yang dia lihat yaitu mama, papa, atau susu, atau dada, itu sudah jelas banget. Nah, pada usia 16 sampai 18 bulan, 1,5 tahun, biasanya sudah ada 10 kata bermakna dan biasanya 20% sudah dimengerti oleh orang lain. Ya, nah terus selanjutnya pada usia 2 tahun dia sudah bisa lebih kurang 40 sampai 50 kata dan dia udah bisa melangkai 2 kata nih, misalnya mau susu, mau mandi, mau minum gitu. Nah, ketika usia 3 tahun dia sudah bisa menyebut dengan jelas namanya, memakai kata waktu, kapan, di mana gitu. Dokter Andes, kita akan ngomongin apa nih? Kita akan ngomongin gimana sih ya caranya merangsang si kecil bicara ya. Iya, benar Tadi juga dokter. udah betul ya. Tadi udah ada yang ini nih bertanya ke aku di Instagramku, katanya emang gimana dok? Mulai usia berapa kita mulai merangsang si kecil bicara? Langsung aku jawab kali ya, Dokter Andreas ya. Jadi Ya, dari lahir, Mams, dari lahir begitu dia lahir kita udah ajak ngobrol. Sebetulnya sudah dari dalam kandungan sih. Jadi ketika kita sudah tahu kita hamil, Mams udah harus bicara sendiri dengan si kecil di dalam perutnya. Ya, itu adalah tujuannya adalah untuk apa namanya membuat rangsangan di saraf-saraf dia menjadi lebih banyak sehingga dia ketika lahir sudah mempunyai kosakata yang memang belum jelas tapi sudah ada di dalam saraf efrennya dia. Nah, jadi ketika kita menggantikan popoknya atau ketika dia mandi, kita bisa ngajak ngobrol. Nggak apa-apa, mah kita seperti orang kok aneh banget sih ibu itu ngomong sini nggak apa-apa. Tapi tapi kan kita memberi input ya dok ya, kita memberikan iya input benar dok. kepada dia, masukan untuk awal bicara dia. Nah, ketika dia udah mulai bisa babbling di atas 6 bulan, nggak ada salahnya loh kalau dia mulai ngomong mama, papa, kita menimpali. Kita pura-pura aja, oh kamu lagi ngomong ini ya.
Nah, terus jangan lupa bacain buku cerita nih, Moms and Dad. Membacain buku cerita itu sangat baik dan sangat bagus karena akan menambah jumlah kosakata yang sangat banyak dan dia berimajinasi. Daripada kita kasih gadget ya, itu nanti kita ngomongin lagi tentang gadget, beda lagi, lebih baik kita membacakan buku. Dengan membaca buku dia berimajinasi, nah itu justru lebih akan merangsang saraf-saraf dia berkembang lebih baik. Berapa batas umur wajar anak belum bisa berbicara, Dok? Nah, jadi red flag-nya nih, Dok. Ya, jadi kalau di dalam bahasa kedokteran namanya red flags. Red flags itu artinya adalah tanda bahaya ya. Jadi tanda bahwa kita udah nggak boleh menunggu lagi, nggak boleh main-main loh. Berarti ini saatnya kita melakukan intervensi, melakukan terapi. Kapan sih? Nah, tadi saya belum jelaskan memang. Jadi kan ada bahasa reseptif mengerti sama bahasa ekspresif mengutarakan ya. Nah, jadi kita lihat dulu dari bahasa ekspresifnya. Jadi ketika si kecil berusia 16 bulan, dia belum ada satu kata bermakna pun, ya dia nggak ngomong apa, cuma-cuma itu udah bukan kata bermakna ya, itu babbling. Nah, dia sampai 1 tahun masih aman, tapi begitu 16 bulan dia tetap tidak ada satu kata bermakna pun, maka itulah saatnya disebut red flags. Ya, itu untuk bahasa ekspresif. Kemudian kita lihat babbling itu juga harusnya ada kan papa, mama, tapi sampai usia 12 bulan saja. Tapi kalau si kecil nggak ada sampai 12 bulan, dia diem aja, tidak ada ngomong mama, papa, dada. Nah, itu juga adalah tanda-tanda refleks. Yang kedua. Yang ketiga, dia nggak nunjuk sampai usia 1 tahun. Jadi harusnya Moms and Dad usia 9 bulan tuh udah tahu, mama mana mama, dia lihat mama. Papa mana papa, dia lihat papa. 1 tahun dia udah harus bisa nunjuk, bukan nunjuk gini ya, gini lebih baik. Tapi kalau pokoknya dia menunjuk bahwa ini loh mamaku, ini loh papaku, itu 1 tahun. Tapi kalau dia belum bisa menunjuk pada usia 1 tahun, nah hati-hati, itu juga merupakan salah satu refleks dari perkembangan bicara. Nah kemudian untuk reseptifnya kita lihat dia beremosi nggak? Nah, pada usia 1 tahun, dia kalau emosinya masih datar, kita ajak ngomong, dia diem aja, tidak menatap kita, tidak ada kontak mata sampai usia 1 tahun, hati-hati. Itu adalah juga salah satu tanda red flag. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa kok ada hubungan sama kontak mata. Ya, jadi ada salah satu gejala tidak berbicara, hati-hati, beberapa anak menunjukkan gejala autisme. Nah, autisme itu biasanya gejalanya adalah pertama, biasanya orang tua datang ke dokter menyatakan bahwa anak saya telat bicara nih, belum bicara. Nah, jangan lupa perhatikan nih bagaimana kontak matanya. Kalau kita ajak ngobrol dia tersenyum, kita panggil dia tertawa, berarti dia bukan autis, berarti mungkin ada sebab lain. Mungkin nih ya, apakah dia terlambat bicara aja karena turun dari papanya memang nggak bicara juga, terlambat bicara, atau ada satu lagi, mungkin juga dia otot rahangnya belum kuat sehingga perlu kita terapi otot-otot oromotornya. Tapi kalau ternyata 1 tahun nggak ada bicara, tapi udah gitu kita ajak ngobrol, dia tidak punya emosi, dia cuek aja. Bahkan misalnya ada gerakan-gerakan repetitif, jadi gerakan-gerakan yang diulang ya. Biasanya dia suka sekali berputar ngelihat kipas-kipas, atau ngelihat mobil diputar balik, dia mainin rodanya. Nah hati-hati, mungkin itu salah satu dari gejala autisme. Makanya kita harus lihat usia 1 tahun, emosi dia nggak boleh datar. Dia harus gembira kalau ngelihat kita, atau bahkan menangis kalau ngelihat dokternya, dia tahu di dokter tukang suntik dia menangis, itu artinya bagus. Nah, ada satu lagi yaitu pada usia 2 tahun kalau dia belum bisa 2 kata, misalnya mau minum, mau makan, merangkai 2 kata spontan, itu juga adalah red flags. Dan terakhir Dokter Andes, untuk red flags ini pada setiap tahapan usia, dari mulai bayi baru lahir, usia 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kalau kita ajak bicara atau kita tepuk dari belakang nih, kita ada orang dari belakang nepuk gini, dia tidak nengok, hati-hati. Takutnya dia terlambat bicara memang karena tidak mendengar, sehingga memang dia tidak ada rangsangan bicara, karena kan memang dia terlahir dengan tuli misalnya. Nah, itu adalah tanda-tanda red flags-nya, Mams. Jadi banyak sekali literatur saat ini yang mencari hubungan nih. Gimana kalau keluarannya bayinya lahir ternyata tidak bicara atau terlambat bicara, ada nggak hubungan sama ketika dalam kandungan? Ternyata ada.
Jadi Mam, ternyata ketika kita hamil tuh kita harus cukup makan makronutrien dan mikronutrien ya. Jadi makronutrien udah tahu dong Mam Laila ya. Jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Sementara mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, penelitian terbaru yang saya baca ya, jadi ada hubungan antara asupan vitamin B12 yang cukup dan juga zinc yang cukup pada ibu hamil. Nah, di penelitian yang terakhir saya baca itu ternyata pada ibu-ibu yang tidak mendapatkan vitamin B12 dan zinc yang tepat, ternyata pada usia 2 tahun mereka memang banyak beberapa persen, hampir 40% mengalami keterlambatan bicara. Nah, jadi apa artinya? Artinya memang ketika hamil, ketika ibu dinyatakan hamil oleh dokter kebidanannya, segera datang ke dokter untuk bertanya dan biasanya akan diberikan vitamin yang diperlukan oleh tubuh si ibu. Karena dengan kecukupan vitamin, kecukupan makronutrien dan mikronutrien, maka diharapkan pertumbuhan si bayinya akan baik dan keluarannya, bicaranya insya Allah akan menjadi lebih baik. Apakah ada faktor keturunan? Ada. Jadi memang ada beberapa anak itu disebut functional speech delay. Jadi nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi kan kita nggak tahu nih Dokter Andreas ketika dia datang telat bicara, kita nggak tahu ini dia tipe yang mana nih. Apakah dia cuman keturunan? Apakah memang dia nggak dengar? Maka kita harus mencari tahu semuanya. Kalau misalnya lahir di rumah sakit besar, saat ini di seluruh Indonesia kita sudah melakukan screening tiroid dan screening pendengaran. Tapi memang belum semua rumah sakit ya sayangnya ya. Padahal Profesor Aman udah bilang tuh wanti-wanti harus periksa tiroid. Begitu lahir harus periksa OAE. Karena memang kita tidak tahu kalau dari awal dia dengar apa enggak ya kan. Kita bisa kok secara kasar memeriksa di rumah. Caranya gimana? Caranya coba deh banting pintu. Ya, banting pintu kamar, kalau dia jegrek dia gini, dia dengar. Atau kita batuk aja yang keras gitu. Kalau bayi yang mendengar dia akan akan berespon, dia suka kaget gitu. Nah, kalau udah usia 6 bulan belum tes OAE juga, ya itu tadi kita berdiri di belakangnya, jangan sampai kelihatan oleh anaknya, kemudian kita panggil atau kita tepuk. Pasti kalau anak normal dia akan nengok. Begitu. Oke, sudah terlambat ini. Karena 3 tahun, seperti yang tadi saya sudah bilang, dia sudah bicara minimal 50 kata bermakna dan udah kalimat. Dia udah bilang gini, Mama mau susu. Aku mau pergi, sudah 3 kata bermakna dalam 1 kalimat. Nah, kalau dia cuma bilang Mama, Papa, berarti kan baru 1 kata, 1 kata. Itu berarti seperti anak 1 tahun. Nah, jadi tolong dicek lagi bagaimana kontak matanya, bagaimana emosinya. Kalau emosinya datar, tidak ada kontak mata, berarti besok harus segera ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut ya. Tapi kalau ternyata masih ada melihat, masih tersenyum, nah dievaluasi lagi bisa di screening. Nanti bisa juga tanyakan ke dokter anak yang biasa vaksinasi ibu. Nah, bisa nanti tanyakan ke beliau-beliau itu. Nanti mungkin kalau sudah 3 tahun udah saatnya, kalau memang baru mama papa aja ya, itu sudah saatnya kita intervensi. Kita mungkin harus lakukan terapi bicara untuk dia. Begitu. Kalau 3,5 tahun harusnya sih seperti anak 3 tahun tadi. Jadi dia sudah harus berbicara minimal itu 50 sampai 70 kata bermakna. Dan sudah harus disambung kata-kata, bukan cuman susu pergi, nggak begitu. Dia sudah harus mau beli susu atau mau pergi ambil susu. Itu minimal 3 kata dalam 1 kalimat. Nah, tapi masalahnya sekarang anaknya Mam Saris ini, artikulasi. Berarti mungkin gagap kali ya, maksudnya ya dok ya. Jadi ngomongnya gitu ya. Benar, Nah, itu jadi lain lagi, gagap atau stuttering itu beda dengan speech delay. Ya, jadi nggak apa-apa, Mams. Itu bukan istilah speech delay, tapi Mams juga harus ke tempat ke dokter yang biasa menyuntik anaknya Mams untuk lapor bahwa nanti akan diterapi. Terapi bermacam-macam, tergantung apa penyebabnya. Ya, jadi Mams harus ketemu dokternya dulu. Bicara dulu dengan dokter anaknya, nanti dokter anak akan memberikan surat untuk ke dokter rehab medik, nanti akan dilakukan terapi bicara. Tapi berhubung udah 3,5 tahun, segera lakukan ya. Tapi dia beda nih, bukan terapi bicara speech therapy yang seperti anak yang terlambat bicara, dia beda nih, dia karena bukan bagian dari speech therapy, ini beda lagi kalau gagap. Apakah bayi yang mengalami growth filtering itu memiliki resiko terjadinya keterlambatan dalam perkembangan
yang lain seperti motorik dan juga bahasanya. Tadi dokter sudah jelaskan ya, memang kalau ada masalah nutrisi pastinya nanti perkembangannya terlambat ya dokter ya. Betul. Tapi kalau kita dari awal sudah yakin bahwa akan ada kekurangan, tentunya kita jangan dibiarkan ya. Makin cepat kita stimulasi, makin cepat kita perbaiki, insya Allah bisa terkejar dengan baik. Prinsipnya, Mams di rumah, kita ingat 1000 hari pertama. Jadi 9 bulan dalam kehamilan, kemudian 2 tahun dalam 2 tahun pertama kehidupan. Nah, disitulah saat yang paling baik untuk memberikan stimulasi, nutrisi yang tepat untuk si kecil. Dan misalnya kita tadi udah ada red flags nih, aduh anakku kok 16 bulan belum bisa ngomong, misalnya ya, ya udah kalau memang ada gejala itu segera deh ke dokter untuk di screening. Nanti dokter akan men-screening, biasanya kita akan langsung memberikan stimulasi, intervensi untuk si kecil. Nah, kalau kita memberikan intervensi di bawah usia 2 tahun, biasanya akan lebih cepat mengejar karena otak si kecil itu sedang tumbuh pesat dan berkembang. Jadi Mams, otak si kecil itu seperti spons. Ya, dia itu akan ada namanya plastisitas, dia akan berkembang setiap harinya berdasarkan usia. Nah, kalau kita berikan stimulasi yang tepat atau nggak sengaja tadi misalnya ada keterlambatan, kita berikan intervensi ketika di bawah usia 2 tahun, itu hasilnya insya Allah akan sangat baik dibandingkan bila nih Mas udah tahu kayaknya anakku terlambat bicara, tapi kita masih denial. Jadi beberapa orang tuh suka gitu tuh dok ya, suka Iya, kayaknya iya. nggak apa-apa. Terus nanya ke yang lain, iya jalan dulu. Padahal itu nggak begitu ya, Mams MG di rumah ya. Tidak ada hubungan nih, harus jalan dulu baru bicara atau bicara dulu baru dan tidak. Itu mereka semua berjalan bersamaan. Ya, jadi jangan tunggu-tunggu lagi kalau memang ternyata nih si kecil memang ada keterlambatan, jangan denial, tapi justru segera stimulasi, segera intervensi. Karena kalau udah kita lakukan di atas 4 tahun misalnya, itu hasilnya kurang optimal. Apalagi kalau misalnya nih ya dok, ternyata dia nggak denger. Misalnya dia tuli, tapi kita baru sadar di atas usia 3 tahun, otak dia kan sudah, perkembangannya sudah menjadi, udah optimal banget, sudah berhenti ya. Nah, baru dipasang alat bantu dengar, itu akan lebih sulit untuk si kecil beradaptasi dengan alat bantu dengarnya. Jadi makin baik nih Mams, prinsipnya gitu deh. Benar banget dokter. Jadi mitos juga ya dokter, ternyata kalau anak yang jalannya lebih cepat nanti bicaranya lebih lama. Nggak ada ya sebenarnya. Jadi Nggak ada. semua perkembangannya seragam ya dokter ya, atau saling berhubungan. Jadi semua komponen itu sebenarnya kalau perkembangannya baik harusnya semuanya baik ya dok ya. Harusnya. Apakah Ya. ada hubungan antara kemampuan anak makan atau mengunyah dengan kemampuan berbicara? Ada, jadi memang ada. Jadi yang tadi saya bilang kan banyak sekali faktor anak terlambat bicara. Ya, mungkin saya ulang sekali lagi ya. Jadi faktor tuh macam-macam. Ada pertama mungkin nggak mendengar. Itu tadi makanya kenapa dari awal kita harus screening pendengaran sama tiroid. Kemudian kedua mungkin dari faktor otot-otot mulutnya yang belum kuat. Ya, jadi itu adalah salah satunya dilihat dari cara makannya. Jadi biasanya anak-anak yang otot oromotornya belum baik, dia akan males makan makanan padat. Dia sukanya cuma makan cair, dia cuma air sup. Tapi begitu dikasih nasi, dilepeh, ya. Atau cara lain lagi kita tes dengan meniup. Biasanya 1 tahun itu harus bisa meniup lilin ulang tahun. Atau kalau takut ada api, kasih kitiran. Ada kan mainan yang gitu Ya, kan, kita suruh tiup. Harus berputar. Kalau dia berputar, aman. Atau satu lagi, bisa juga tuh ada mainan yang ditiup yang kalau zaman kita kecil tuh dokter Andes yang kalau ada ulang tahun yang gitu keluar tuh. oh Apa ya, iya sekarang iya. mungkin nggak ada. Jadi, ya, jadi itu ditiup gitu. Nah, pokoknya kita prinsipnya dia harus bisa meniup. Ya, jadi dengan dia bisa meniup itu menandakan bahwa dia bisa makan makanan padat. Kalau gitu cek aja, harusnya setahun si kecil tuh udah harus bisa makan nasi. Kalau belum bisa makan nasi, nah atau apa cuma makanan cair, hati-hati itu bisa berhubungan. Jangan-jangan dia telat bicara memang karena gangguan otot oromotornya. Dan ketiga, penyebab telat bicara itu bisa juga dari otak. Jadi ada 10-15% datang pasien dengan gangguan bicara, maksudnya telat bicara itu ternyata memang ada disabilitas intelektual. Jadi memang dia terlambat perkembangan otaknya. Biasanya dia datang anaknya ceria, ngelihat kita ketawa, tapi ketika kita ajak ngobrol dia nggak mengerti. Jadi reseptifnya
kurang baik dibandingkan usianya. Dan yang terakhir adalah takutnya autis itu. Jadi autis itu biasanya dia anaknya datang usia 2 tahun belum bicara, dan clue-nya adalah dia tidak ada kontak mata, dipanggil nggak nengok. Kita tanya, kamu gimana? Apa namanya? Apa misalnya naik mobil nggak sih? Dia diam aja, tidak memandang kita. Nah, jadi hati-hati. Itu lain lagi terapi bicaranya nanti. Apa sih penyebab tangan sering kebas pada saat hamil? Apakah ini berpengaruh terhadap perkembangan anak yang ada di dalam janin? Nah, kebas-kebas itu adalah mungkin bisa merupakan salah satu gejala kekurangan vitamin B12. Nah, padahal tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kebetulan saya baru baca nih literatur terbaru yang tahun 2020 bahwa ada nih hubungan antara kurangnya asupan vitamin B12 ketika hamil dengan faktor keluaran si kecil ketika usia 2 tahun dalam tahapan bicaranya. Nah, jadi coba nanti kalau hamil lagi nih Mams ya, memang harus begitu dinyatakan positif, kita tes urin. Wah, positif, segera ke dokter kandungannya. Karena memang sangat penting tuh mikronutrien. Kenapa? Karena waktu begitu kita dinyatakan hamil, maka tubuh si kecil itu sudah mulai dibentuk nih. Mulailah terbentuk perkembangan sel syaraf. Usia 4 minggu kehamilan aja lempeng syaraf sudah dibentuk oleh Allah tuh. Udah mulai dibentuk. Nah, kalau kita kurang asupan vitamin, atau misalnya kita kan suka muntah-muntah ya Mams, kalau awal kan suka hiperemesis, suka muntah tiap pagi. Nah, kalau kita tidak tambahkan asupan tambahan vitamin, ditakutkan ya itu dia tadi salah satunya adalah kebas itu kekurangan vitamin D. Nah, dan ternyata memang sudah ada penelitiannya kalau kekurangan vitamin B, apalagi B12, juga zinc, itu memang berpengaruh terhadap kemampuan bicara si kecil. Jadi jawabannya ada, jawabannya betul bisa berpengaruh. Begitu baik kita lahir, segera berikan stimulasi bicara. Caranya, ya udah kita ngobrol aja. Kita seperti orang gila kesannya ya, tapi itu justru bagus banget ya. Ngomong aja, Mams, nggak apa-apa. Setiap kita, pokoknya kan kita memegang si kecilnya, apalagi kalau baru lahir kan biasanya masih sama ibunya ya, apalagi ibunya belum ke kantor gitu, udah 3 bulan pertama betul-betul sama kita dekat untuk bondingnya, berikan ASI eksklusif, dan ajak ngobrol. Ngajak ngobrol kapan aja, ketika mandiin, bilang aja, wah kamu ternyata hari ini sabunnya wangi, kamu cantik banget, ngomong aja nggak apa-apa. Ya Mas, itu adalah salah satu awal stimulasi untuk si kecil. Jadi bicara sesering mungkin, sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Kemudian kalau dia sudah mulai usia 6-9 bulan atau 2 bulan pun kita sudah boleh bacain buku kok. Dari awal juga membaca buku itu penting banget. Baca buku apa aja silahkan. Karena dengan kita membacakan buku, otak dia akan menangkap otak si kecil, dan dia akan membentuk daya ingat, dan makin banyak diceritakan, makin banyak kosakata yang akan keluar oleh si kecil. Dan satu lagi, Mams, tolong nih, jangan pakai gadget ya. Sekarang kan semua anak, banyak banget pasien-pasien yang sudah pegang gadget nih, padahal usianya belum 2 tahun. Udah tahu kali Mams and Dad ya, jadi ada namanya Academic American Pediatric ya. Jadi itu kayak Ikatan Dokter Anak Indonesia kita deh ya, tapi dia di sana menjelaskan ya lebih luas. Dia menjelaskan bahwa sebaiknya nih anak-anak kita nggak usah diperkenalkan dengan gadget dulu. Ya, apalagi di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun boleh, tapi tanda kutip lagi, dengan pengawasan atau pendampingan oleh orang tua. Nggak boleh loh kita kasih gadget sendirian, karena dia nggak ngerti. Tujuan pemberian gadget adalah untuk memberi pelajaran, misalnya ngajarin huruf A, tapi kita harus menjelaskan di situ bahwa ada kita di sebelahnya. Ya, jadi sebaiknya nih, karena banyak juga tadi yang numpang pertanyaan di Instagram saya, boleh nggak dok kita ngajarin anak saya kasih gadget, soalnya saya sibuk kerja, nggak ada suster. Nggak boleh. Sesibuk-sibuk apapun ibu, ya, tetap kalau memang mau kasih gadget ke si kecil, tetap ada ibunya atau ayahnya atau mbaknya, pokoknya harus ada orang dewasa di sekitarnya. Oh iya dok, tadi juga ada satu lagi yang tanya ke aku. Maaf ya, sekalian aku nambah, takut lupa nih. Dia tadi dia bilang kalau gitu nggak boleh dong video call sama nenek. Nah itu lain lagi, itu boleh banget. Jadi Moms and Dad, kami menyadari bahwa sekarang kan pandemi nih.
nggak bisa ketemu sama eyangnya tiap hari, ya kan? Eyang pasti kepengen lihat cucunya yang lucu gitu kan. Jadi boleh, silakan video call boleh dilaksanakan, boleh dilakukan untuk si kecil, tapi tentunya dengan pendampingan. Justru kalau video call kan interaksi ya Dokter Andreas ya. Ya Jadi benar, kita betul. ngobrol, jadi sebenarnya nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi ya jangan kebanyakan juga. Tapi kalau mau ngobrol sama eyang atau om untuk silaturahmi boleh banget asal didampingi. Bagaimana Ya, caranya kalau membuat anak untuk bisa memahami sesuatu atau memahami apa yang kita omongkan? kemampuan berbahasa si kecil itu ada dua area. Satu area untuk mengerti, yaitu reseptif. Satu lagi adalah area untuk ekspresif untuk bicara. Nah, caranya adalah biasanya saya nggak dikasih tahu umurnya ya, tapi secara garis besar Ya. adalah kita membacakan cerita, kemudian dia diminta ceritakan kembali. Gitu. Jadi cerita ini Hmm. nggak usah susah-susah. Misalnya kita pergi beli apa ya ke toko, misalnya beli susunya dia. Nanti kita sampai rumah bilang, tadi kita jalan-jalan ke toko beli apa ya sayang ya? Beli susu kan? Nah, nanti tanya lagi, yuk kita cerita ulang. Tadi kita ke toko beli apa? Nah, itu bisa kita ulang-ulang. Jadi untuk menceritakan kembali. Karena reseptif itu lain lagi ya, kemampuannya harus kita rangsang. Salah satunya dengan berbicara dan bercerita. Atau juga dengan bernyanyi. Nah, salah satunya adalah ajarin aja kalau udah setahun kan dia udah bisa nyanyi. Tuh setahun tuh dia bisa bernyanyi bintang kecil. Jangan yang bahasa Ya. Inggris mungkin ya, karena nanti kalau dia dua bahasa, dia tipe yang satu-satu dia susah tuh nanti menjelaskannya. Dia mungkin bintang kecil atau lagu-lagu naik beca, naik sepeda gitu. Bagaimana caranya agar anak tidak malas bicara? Anak itu peniru ulung ya, Mams ya. Jadi biasanya kalau anak yang malas bicara mungkin loh ya di rumah mamsnya atau dadnya atau susternya mungkin bicara juga sedikit. Nah, dia pikir loh semuanya nggak bicara ya dia juga nggak bicara. Tapi pengalaman sih kalau moms and dadnya cerewet, biasanya si kecil juga ikut cerewet karena dia peniru ulung. Dia akan meniru apa yang mamsnya lakukan. Moms and dad tapi biasanya mamsnya. Jadi apapun yang mams kerjakan dia akan meniru. Nah, seandainya di rumah si kecilnya udah keburu yang tipe pendiam, ya sekarang kita switch nih. Berarti kita harus lebih cerewet. Lebih cerewet dalam arti kita lebih banyak bicara. Ngomong apa aja, saran saya sih beli buku yang banyak deh, Mas. Atau kalau enggak, itu aja deh baca koran. Kalau saya sih kan koran itu kan jangan baca gadget ya. Sekarang kan banyak juga orang buka di gadget, jangan. Kita beli majalah Bobo bekas aja, majalah-majalah anak-anak yang bekas kan dulu di Bobo tuh kan ada si apa tuh coreng, ada Paman Kikuk, segala macam. Iya kan, ingat ya dok ya, waktu kecil kita si Nirmala, Oki, nah itu diceritakan, jadi kita ceritakan, misalnya Nirmala itu hijau, dia itu cakep, nah tapi tiap hari ulang-ulang, kemudian besoknya bacain buku yang lain lagi. Nah biasanya dengan kita setiap hari membacakan buku cerita, harusnya sih lama-lama dia terangsang untuk bicara, tapi kita harus setiap saat ya mas, bukan cuma pagi-pagi bacain cerita. Biasanya anak kan pertama kalau belum biasa dia cuma dengar terus dia pergi kan. Nah jangan kita berhenti juga, biarin aja dia pergi, kita ngomong aja. Jadi suatu hari gitu, nanti lama-lama dia akan datang. Karena anak tuh sifatnya ingin tahu. Jadi dia bilang, ngapain ya mama aku gitu. Jadi biarin aja 1-2 hari atau seminggu dia biasanya cuek, kita tetap baca. Nah biasanya nanti minggu kedua dia akan datang tuh ngeliatin baca apa gitu. Mungkin itu salah satu triknya, mudah-mudahan bisa dicoba, siapa tahu berhasil ya. Nah, benar. Berarti anak itu tuh sebenarnya kepo ya, Dok. Cuman ya balik Betul, lagi. Mereka itu pengen sebenarnya mereka juga menarik perhatian kita supaya mereka jadi pusat perhatiannya. Nah, kita juga harus menarik betul. perhatian anak dengan cara kita jadi pusatnya. Ya baca aja walaupun dia Iya, melengos aja, nanti dia nyamperin juga bener, Dok. pasti dia nyamperin. Atau kita ini, kalau aku kan udah punya cucu nih dok, aku sih beli papan tulis, terus beliin pensil berwarna sambil ngomong aja, sambil gambar. Nanti dia datang, pasti dia tiba-tiba nongol ngeliatin. Nah, mungkin itu Ya, triknya. Heeh. bagaimana cara menstimulasi anak berbicara jika kedua orang tuanya introvert dan jarang bicara? Nah, ini gimana nih, Dok? Wah, bagus itu, tapi susah juga ya kalau orang tua nggak bicara. Oke, tapi bagus. Mungkin aja dok. Mungkin ada memang mama papanya memang termasuk orang yang tidak suka bicara, memang ada kan ya. Ada. Oke,
Jadi jalan tengahnya gini, Mams. Kalau karena memang bicara itu kan nggak semua orang cerewet ya. Ada juga tipe orang yang memang bicaranya seperlunya aja. Nah, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa untuk moms and dad-nya. Tapi sebetulnya ada pengaruh untuk si kecil karena dia itu akan berbicara mengikuti orang tuanya. Karena kan saya bilang tadi, anak itu adalah peniru yang ulung. Dia meniru apa yang dikerjakan oleh moms and dad-nya. Tapi kalau pertanyaannya ketika kedua orang tuanya emang nggak suka bicara, berarti pilih cari suster yang cerewet. Itu jawabannya, ya. Cari suster yang cerewet, yang berisik, biar aja dia ngomong terus. Karena dengan dia ngomong terus, itu akan merangsang otak dia. Gitu loh. Jadi merangsang otak dia untuk mendengar, harus bicara kayak gini. Nah, terus nanti dia saraf, kan kita kalau dalam ilmu kedokteran ada saraf aferen ya. Jadi kita menangkap apa yang diomongin sama orang, kemudian di dalam otak digodok dibikin jadi begini terus keluarlah saraf efren dia ngomong. Nah sekarang kalau rangsangannya nggak ada nih, nggak ada suara, maka kan dia tidak membuat si kecil berpikir aku nggak usah ngomong gitu kan, padahal dia mendengar. Jadi saran saya berikanlah suster atau mbak yang cerewet. Dengan dia cerewet maka dia akan merangsang otak si kecil. Ya, mudah-mudahan si kecil akan lebih cerewet dan bicaranya bisa normal ya. Jika orang tua sibuk bekerja, anak dijaga sama kakek atau neneknya atau tadi neninya. Ya, Bagaimana caranya agar anak tidak terlambat bicara? Jadi si ya, ibu sibuk nih sama bapaknya kerja mulu nih dok. ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Tadi kita bilang ke nenek kakeknya dan pengasuhnya bahwa kita yang ngurus. Jadi kita tetap pada rambu-rambu yang orang tua sudah tekankan. Jadi jangan sampai nih misalnya bapak ibunya bilang titip ya nenek kakek jangan misalnya pasang TV misalnya. Tapi kemudian kakek neneknya tidak sepakat, nggak boleh. Jadi nanti bikin bingung nih si kecilnya. Tapi atau mungkin kalau udah besar kita bisa bilang oke, boleh 30 menit tapi di atas 2 tahun tapi biasanya ya, tapi harus dengan pendampingan. Nah, itu kakek nenek boleh berperan di sana. Tapi prinsipnya harus satu kata dulu nih, kakek nenek sama mama papanya. Jangan sampai kadang-kadang kakek nenek tuh suka suka ngeganggu. Kalau berdasarkan cerita pasien aku, iya nih dok, eyangnya suka aku bilang nggak boleh makan coklat, dia kasih coklat misalnya. Jadi tolong sepakat dulu nih mau gimana. Nah, sebetulnya enak loh kalau ada kakek nenek minta tolong bacain buku cerita aja. Dengan bercerita tiap hari itu akan merangsang dia berbicara dan merangsang kosakatanya. Dan lebih baik lagi kita bercerita dengan dengan mimik yang misalnya ada harimau bunyinya gitu. Jadi kita dengan mimik itu akan membuat si kecil berimajinasi, kemudian dia akan menceritakan kembali biasanya. Pada saat anak saya bersama suami berbahasa Inggris. Ya. Nah, jadi sama ibunya ini bahasa Indonesia. Apakah Hmm. bilingual itu merupakan salah satu penyebab anak speech delay? Nah, gitu dok. Jadi memang anak tuh ada berbagai macam kategorinya. Ada yang bisa langsung kita ajarkan dua bahasa, dia langsung bisa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi ada juga anak yang belum bisa. Jadi dia satu-satu dulu. Nah, jadi tergantung nih anak ibu tipe yang mana. Kita lihat aja. Kalau memang ternyata dia sampai 2 tahun bicaranya belum keluar dengan baik, lebih baik satu bahasa dulu. Ya, karena kalau siapa tahu si kecil memang dia functional delay aja, jadi memang ada keturunan. Biasanya nanti kalau functional delay itu, mams, dia awalnya nggak bisa bicara dulu, tapi begitu 2 tahun dia langsung ngejar, langsung bicara, langsung banyak gitu. Nah, tapi kalau ketika dia akan berbicara banyak, kita kasih 2 bahasa, kalau memang dia tipe yang satu-satu dulu, berarti memang agak sulit buat dia. Tapi ada beberapa anak yang memang dari awal bicaranya sudah 2 bahasa bisa, nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya juga dengan dibacakan buku cerita kali, Dokter Andreas. Ya, Ya, benar jadi dok. kalau kita bacain buku cerita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin dia akan lebih gampang menyerapnya nanti ketika kita mengajarkan bicara. Tapi kalau dia satu bahasa dulu, nah apalagi dia tipe yang memang satu-satu, nah maka di situ mungkin dia akan lebih sulit menerima. Jadi bukan berarti dia nggak bisa dalam waktu usia 2 tahun akan tidak bisa selanjutnya, nggak begitu loh, Mams. Jadi ada beberapa anak yang tipenya memang lambat, ya satu-satu dulu. Bahasa Indonesia dulu, biasanya sih bahasa ibu dulu ya.
Jadi kalau misalnya mau, ya udah bahasa Indonesia dulu. Ketika dia sudah bicara lancar, baru kita ajarkan bahasa Inggris. Tidak ada istilah telat kok. Kalau misalnya 2 tahun baru lancar, kita baru ajarkan bahasa Inggris. 2,5 tahun juga masih aman kok. Gitu. Jadi jangan khawatir, aduh nanti takutnya terlambat. Soalnya kan anak lain bisa ngomong bahasa Inggris. Nggak gitu, Mams. Jadi beda-beda anak itu macam-macam jenisnya. Tapi sebelum saya tutup, saya mungkin mau jelaskan sedikit lagi tentang red flags. Kadang-kadang gampang diingat tapi suka mudah terlupakan lagi. Jadi red flagsnya nih ya, Mams di rumah, kalau si kecil usia 16 bulan belum ada satu kata bermakna, hati-hati itu red flag nomor 1. Kedua, nggak ada babbling. Usia 21 tahun dia belum mama, papa, baru gini aja, baru oh. Nah, itu nggak boleh. Dia harus mama, papa. Kemudian tidak menunjukkan emosi, jadi dia emosinya datar, cuek, dipanggil nggak nengok, usia setahun, hati-hati. Kemudian nggak nunjuk, jadi usia 1 tahun harus menunjuk, tidak harus pakai telunjuk. Pokoknya memberitahu ini mama, papa, hidung, mata, gitu ya. Dan usia 2 tahun belum bisa merangkai 2 kata spontan. Dan yang terakhir red flags itu, Mams, adalah di setiap tahapan umur, baik 0 bulan, 2, 3, 4, 1 tahun, dia tidak mendengar. Jadi taunya gimana? Yaitu dia tidak berespon kalau kita kasih tepukan. Tapi dari belakang ya, kalau dari depan ya dia pasti kaget. Tapi kita harus di belakang si kecil untuk mengetes apakah dia mendengar atau tidak. Nah, kalau udah ada salah satu dari tanda red flags tadi, jangan ditunda lagi ya, Mams Edet. Jangan mikir, aduh ini kayaknya masih bisa ditunggu, Enggak. Segera ke dokternya untuk di screening, dan segera diberikan intervensi untuk hasil yang optimal untuk si kecil.